Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Aditya dengan NIM 15141901121. Perkenankan, hari ini saya akan membacakan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Adapun latar belakang masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut. Latar belakang masalah. Persaingan dalam industri manufaktur membuat setiap perusahaan manufaktur semakin meningkatkan kinerja agar tujuannya dapat tetap tercapai. Salah satu tujuan adalah untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui memaksimalkan nilai perusahaan. Struktur modal adalah perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Keputusan struktur modal atau capital structure meliputi pemilihan sumber dana baik yang berasal dari modal sendiri maupun modal asing dalam bentuk utang. Kedua dana ini merupakan dana eksternal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2018? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2018? Yang ketiga, apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai 2018? Yang terakhir, apakah struktur modal, ukuran perusahaan, dan kinerja keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 sampai 2018? Ini adalah salah satu kerangka pemikiran dan hipotesis. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dan sampel sebanyak 64 perusahaan dan digunakan dalam pemilihan sampel sebanyak 1 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2018. Sumber data. Data sekunder berupa laporan keuangan dengan pengambilan sampel yang dilakukan dengan purposive sampling atau teknik penentuan dengan pertimbangan tabel analisis deskriptif statistik. Nilai rata-rata nilai perusahaan PBF sebesar 1,4269 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,2463. Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan PBF tertinggi dengan nilai 4,5111, sedangkan nilai perusahaan PBF terendah sebesar 0,0018. Nilai rata-rata struktur modal DER sebesar 0,9029 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,9436. Perusahaan yang memiliki struktur modal DER tertinggi dengan nilai 4,5469, sedangkan struktur modal DER terendah sebesar 0,1006. Nilai rata-rata ukuran perusahaan size sebesar 28,355 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,5665. Perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan atau size tertinggi dalam nilai 31,566, sedangkan ukuran perusahaan size terendah sebesar
25,856. Nilai rata-rata kinerja keuangan perusahaan atau ROA sebesar 0,056 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0356. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan perusahaan ROA tertinggi dengan nilai 0,1576. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan atau ROA terendah sebesar 0,0049. Pemilihan model regresi data panel yang pertama yaitu uji Chow. Menghasilkan fixed effect model. Yang kedua uji Hausman menghasilkan random effect model. Yang ketiga uji Lagrange multiplier Bruce atau Pangan random effect model menghasilkan random effect model. Berdasarkan penaksiran model yang telah dilakukan dari ketiga model, maka didapatkan model yang paling sesuai untuk digunakan yaitu random effect model. Hal ini karena peroleh hasil uji Lagrange multiplier random effect model paling sesuai untuk digunakan dengan hasil kontribusi R square random model lebih besar dibandingkan dengan R square common effect model dan R square fixed effect model. Uji signifikan dengan random effect model dengan variabel yang pertama yaitu kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan dengan hasil T hitung lebih besar dengan T tabel 2,99681 lebih besar 2,010063 dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0044 lebih kecil 0,05 dengan kesimpulan HO ditolak dengan HA diterima. Variabel yang kedua, kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan dengan hasil T hitung lebih besar dengan T tabel 2,430020 lebih besar 2,01063 dan probabilitas lebih kecil 0,05 yaitu 0,0189 lebih kecil 0,05 dengan kesimpulan HO ditolak dan HA diterima. Kinerja keuangan terhadap T hitung lebih kecil T tabel min 4,374667 lebih kecil 2,001063 dan probabilitas lebih kecil 0,05 yaitu 0,0001 lebih kecil 0,05. Kesimpulan HO ditolak dan HO diterima. Kebijakan hutang, kepemilikan institusional dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan hasil 0,00004 lebih kecil 0,05 atau 5%, sedangkan nilai F tabel pada alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 48 atau 52 kurang 3 kurang 1 adalah 2,80. Jadi F hitung sama dengan 12,41748 lebih besar 2,80. Dengan kesimpulan HO ditolak dan HA diterima. Uji signifikan simulasi atau uji F. Dengan variabel keputusan kebijakan hutang, kepemilikan institusional dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, hasil F hitung 12,41748 lebih besar F tabel 2,80 dan nilai probability 0,000004 lebih besar 0,05. Dengan kesimpulan HO ditolak, HA diterima. Berikutnya uji koefisien determinasi berdasarkan nilai adjust R square sebesar 0,436966.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 43,69%, sisanya 56,31% dipengaruhi oleh. Kesimpulan, kebijakan hutang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kepemimpinan institusional mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan hutang, kepemilikan institusional, dan kinerja keuangan mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Saran bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel perusahaan, memperbanyak variabel penelitian, dan dapat mengembangkan dengan menambah jumlah data serta memperpanjang periode penelitian. Bagi akademis, disarankan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan pula dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan mengenai kebijakan hutang, kepemilikan institusional, dan kinerja keuangan sehingga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi para investor, disarankan dari hasil penelitian ini bagi investor maupun calon investor agar lebih teliti dalam pertimbangan untuk melakukan suatu investasi di suatu perusahaan. Bagi emiten, disarankan dari hasil penelitian ini bagi emiten dapat mempublikasikan laporan keuangan yang digunakan secara lengkap dan akurat agar dapat memberikan informasi yang tepat kepada para pemegang saham. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.